Tanda tangani ini sekarang. Kontrak ini tidak akan aku tanda tangani. Selain itu, aku juga ingin kamu mengundurkan diri untuk menebus kesalahanmu. Apa maksudmu? Ini adalah bukti korupsi yang kamu lakukan selama bertahun-tahun ini. Jika kamu tidak mengundurkan diri, aku akan memanggil polisi. Lu Huai Feng, karena kamu sudah jahat padaku, jangan salahkan aku kalau aku bertindak kejam. Kejar dia. Tangkap dia. Berhenti. Jangan lari. Jangan biarkan dia kabur. Jangan lari. Cepat berhenti. Berhenti. Kamu, Jangan bersuara. Pergi ke sana. kamu terluka? Aku tidak akan tiada. Jangan sentuh aku. Jangan bergerak. Aku akan pergi setelah menghentikan pendarahannya. Pernahkah ada orang yang memberitahumu? Jangan sembarangan menolong pria di pinggir jalan. Ah! Apa yang kamu lakukan? Aku menyukaimu. Jangan membuat niat jahat karena nafsu terdengar begitu indah. Tuan muda kedua, kamu tidak apa-apa. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Pergi periksa siapa wanita itu sebenarnya. Jangan-jangan, dia orangnya keluarga lu? Dia milikku. Selamat datang, Tuan Muda Kedua, di institut kami. Hari ini saya akan menemani Tuan Muda Kedua untuk berkeliling meninjau tempat ini. Kita bertemu lagi, Nona Song. Halo, nama saya Lu Huai Feng. Insinyur Song, cepatlah beri salam. Halo, Song Xia. Aku ingin tahu apakah Nona Song punya waktu luang untuk menemaniku berkeliling di institut kita ini. Mohon maaf, saya masih harus melakukan eksperimen. Tidak ada waktu. Wanita yang menolakku, dialah orang yang pertama. Ayah, ibu, jika kakak tahu kita membelikan kue untuk merayakannya, dia pasti akan sangat senang. Benar sekali. Anak itu, Xiao Xia, benar-benar membanggakan. Belum lama masuk ke institut, dia sudah naik jabatan. Ya. Kita memang harus benar-benar merayakannya di sini. Betul. Anak itu memang cerdas sejak kecil. Ayo cepat pulang ke rumah.
Ayah, aku menabrak orang. Kenapa panik begitu? Kamu ini putra sulung keluarga. Keluarga lu yang terpandang. Tolong lebih tenang sedikit. Lalu apa yang harus kulakukan sekarang? Pulanglah dulu. Aku akan memikirkan caranya. Baik. Kalau begitu aku pergi dulu. Ayah, Ibu, Sinran, kemana semua orang? Semua tidak ada di rumah? Kamu siapa? Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Aku ingin membicarakan kesepakatan denganmu. Syarat untuk kesepakatan itu setidaknya harus ada rasa hormat. Kalau begitu maaf saja, kamu hanya bisa mengikuti caraku sendiri. Tuan muda, kedua Lu. Seharusnya Anda tahu bahwa melakukan hal ini itu melanggar hukum, bukan? Di kota Huacheng, seluruh nadi kehidupan ada di tanganku. Akulah hukum di kota Huacheng. Lu Huaifeng, sebenarnya apa mau Anda? Aku tertarik padamu. Jadilah milikku. Anda adalah putra mahkota di kalangan elit ibu kota. Apakah di tuan muda kedua Lu kekurangan wanita? Perlukah memaksa aku menurut dengan cara begini? Begitulah. Aku juga penasaran. Aku sudah melihat banyak wanita cantik. Tapi kenapa hanya wajahmu ini yang membuatku sangat terpesona? Sakit jiwa. Nona Song sosok yang sangat tenang, bahkan saat mencaci pun begitu menggoda. Kamu. Songxia, tahukah kamu? Setiap kali aku melihatmu, jantungku akan berdetak lebih cepat. Aku sangat ingin memilikimu seutuhnya. Aku ingin memilikimu seutuhnya, seolah kau adalah penawar bagiku. Aku sangat ingin mendekapmu ke dalam tubuhku. Tahukah kamu? Kamu benar-benar gila. Ya, aku memang sudah gila. Sejak pertama kali melihatmu, aku sudah kehilangan akal sehat. Songxia, di seluruh wilayah kota Huacheng semuanya adalah milikku. Asalkan kamu setuju, aku akan membagikan semua ini bersamamu. Mau? Kamu ingin membeli cinta dengan uang? Kamu benar-benar pria paling rendah dan paling hina di dunia ini. Benarkah? Kalau begitu kita lihat saja, di antara kita siapa yang lebih malang. Nada dering ini dari ibuku. Dia belum pulang selarut ini. Pasti telah terjadi sesuatu. Biarkan aku menjawabnya. Aku tidak akan memberitahu mereka soal kamu yang membawaku pergi secara paksa. Jika kamu setuju syaratku, baru aku izinkan kamu menjawabnya. Kamu benar-benar mengambil kesempatan dalam kesempitan. Inilah persyaratan negosiasiku. Aku tidak mungkin menyetujuinya. Tenang saja, pihak keluargamu dan juga lembaga penelitian sudah aku tangani semua. Aku punya banyak waktu untuk menunggumu berubah pikiran. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Masih belum bisa menghubungi keluarga pasien? Sedari tadi tidak ada yang menjawab, dan sekarang ponselnya tidak aktif. Jika masih belum bisa dihubungi, sepertinya kita bahkan tidak bisa bertemu untuk terakhir kalinya. Apa kamu masih tidak mau setuju? Lu Huaifeng. Inikah yang kamu sebut cinta? Asal kamu setuju bersamaku, aku akan mencintaimu 10, 100, 1000, bahkan 10.000 kali lipat lebih baik. Tapi sudah kubilang aku tidak mau. Kamu pasti akan menginginkannya.
Tuan muda kedua ada masalah? Katakan, Keluarga Nona Song tadi malam mengalami kecelakaan mobil, mereka sekarang ada di rumah sakit pusat kota. Apa katamu? Nona Song, maaf. Kami sudah melakukan yang terbaik. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku pulang. Xiaoxia, kenapa hari ini kamu pulang terlambat sekali? Ayo ke sini dan makan bersama. Kalian makan saja, aku tidak lapar. Aku sedang diet. Kakak, kamu adalah putri tercantik di dunia. Sama sekali tidak perlu diet. Kamu memang paling pandai merayu. Ayah, ibu, adik. Nona Song, 3 korban terluka diantarkan semalam. Pelakunya kabur setelah kejadian. Jika saja saat itu aku bisa segera menghubungimu, atau mungkin saya harap Anda bisa bersabar dan merelakannya. jangan menangis lagi. Kamu puas sekarang? Apa? Jika bukan karena kamu membawaku pergi dan melarangku menjawab telepon, mereka mungkin tidak akan tiada. Mereka tidak akan tiada. Lepaskan aku. Kamu tenanglah, tenang. Lu Huaifeng, seumur hidup ini, aku tidak ingin melihatmu lagi. Nona Song, mohon maaf, saya tidak bisa membantumu. Tampilan jalanan di sini menunjukkan pengawasannya rusak, jadi kami belum bisa menemukan kendaraan pelaku untuk sementara. Begitu ada perkembangan dalam kasus ini, kami akan segera memberitahumu. Terima kasih. Saya juga ingin melaporkan Lu Huaifeng karena telah membawa pergi dan menyekap saya secara ilegal. Nona Song, kami akan mengirim orang untuk menyelidikinya, namun bukti yang ada tidak cukup, jadi sementara ini kami belum bisa memprosesnya. Naik ke mobil. Kantor polisi ada di dekat sini, aku bisa lapor kapan saja. Aku akan membantumu mencari kebenarannya dan membantumu membuat perhitungan. Apa menurutmu aku akan percaya pada perkataan orang yang telah membawa pergi aku dengan paksa? Aku memiliki kemampuan untuk itu. Masuklah. Tuan muda kedua, informasi yang Anda minta sudah saya temukan. Itu mobil kakak? Benar Tuan. Katanya pada hari itu saat Tuan muda Lu mengemudi sambil mabuk, ia mengalami kecelakaan, tapi kabarnya sudah ditutup-tutupi oleh Tuan Besar dan Nyonya Besar, semuanya sudah diselesaikan secara internal. Jangan biarkan masalah ini sampai diketahui oleh Nona Song. Cari seseorang untuk mengaku bersalah, dan segera pindah tangankan mobil itu. Tuan muda kedua, jika Anda melakukannya, dan suatu hari nanti Nona Song tahu, bukankah dia akan membencimu? Jika dia tahu sekarang, dia akan jauh lebih membenciku, bukan? Baik Tuan. Hari di saat dia mengetahui, semuanya tidak akan pernah datang. Ini yang kamu cari, rekaman CCTV. Sopirnya bermarga Chen. Dia menyetir sambil mabuk. Apapun yang ingin kamu lakukan selanjutnya, aku bisa membantumu. Aku sendiri yang akan membalas dendam untuk keluargaku. Jika kamu membantuku,
Aku akan bersamamu. Semua permintaanmu sudah aku lakukan. Sekarang waktunya kamu memenuhi kewajiban sebagai kekasih. Lu Huai Feng, pergilah ke tempat tidur. Aku ingin melakukannya di sini. Masuk. Tuan Muda Lu, aku dengar Tuan Muda kedua beberapa bulan ini memelihara seorang wanita simpanan di rumah. Semua orang bilang dia akan menjadi calon Nyonya Lu. Hanya mainan saja. Kalau benar-benar hanya mainan, kenapa kamu melakukan segalanya untuk dia dan tidak mencari wanita lain? Mana ada? Bukankah ini saatnya mencari suasana baru? Kayaknya. Ayo bergoyang. Tos. Tuan Muda kedua, bagaimana aku bisa dengar kabar kalau di rumahmu ada seorang mahasiswi pascasarjana yang disembunyikan? Bisa tidak bawa dia keluar, supaya teman-teman bisa mengenalnya? Dia berbeda dengan kita. Apa bedanya? Jika kamu begitu menjaganya, maka kami makin ingin bertemu dengannya. Benar sekali Tuan Muda kedua, begitu banyak orang yang ingin melihatnya. Di seluruh ibu kota ini, siapa yang tidak penasaran dengan wanitamu itu? Ada rumor yang mengatakan, kamu menyembunyikan orang yang sangat buruk rupa dan takut orang lain akan menertawakannya. Siapapun yang menyebarkan rumor itu, akan kubuat perhitungan dengannya. Aduh, Tuan Muda kedua, panggil saja dia keluar. Maka semua rumor itu akan hilang dengan sendirinya. Sekali ini saja ya. Halo? Sudah pulang kerja? Ruang 302? Datanglah kemari sekarang. Belum selesai kerja, aku tidak mau pergi. Aku akan menyuruh sopir menjemputmu. Nanti kalau dia sudah sampai, kalian semua yang terlihat seperti preman ini, sopanlah sedikit, dia adalah orang terpelajar. Aduh, sayang sekali kamu padanya. Tapi ku dengar, baru beberapa kali bertemu, kamu sudah mengurungnya di rumah. Ah sudahlah, itu semua kejadian beberapa bulan yang lalu. Ayo, jangan merusak suasana. Ayo minum lagi. Ayo, mari. Wah. Ya ampun. Kecantikan kakak ipar ini, Aura ini. Benar-benar cantik seperti bidadari. Sungguh sangat mempesona. Pantas saja kamu begitu menjaganya dan tidak mengizinkan orang lain melihatnya. Memang dia pantas untuk dipujikan? Halo, apa? Adik kecil menabrak orang sampai tiada. Bu, jangan panik dulu. Bebaskan dia dengan jaminan dulu. Nanti aku akan mencari orang untuk mengurusnya. Tuan Muda kedua, aku ingat sebulan yang lalu, Tuan Muda Lu juga pernah menabrak orang sampai tiada karena menyetir saat mabuk. Bagaimana cara keluarga Lu mengurus hukumnya? Keluarga orang itu kalau tidak salah bernama Cheng siapa ya? Jangan katakan apapun lagi, bayi. Masalah ini tidak boleh dibahas lagi. Masalah keluargamu sendiri, selesaikanlah sendiri. Aku merasa kurang enak badan. Aku pergi dulu. Siapa bilang kamu boleh pergi? Ini salahku. Ini salahku. Aku sudah merusak suasana. Aku akan menghukum diriku sendiri dengan minum 1 gelas
Ayo, kakak ipar, aku ingin bersulang untukmu. Terima kasih, aku tidak bisa minum alkohol. Akan kuajari kalau begitu. Aku ingin ke kamar mandi sebentar. Xiaoxia, sudah lama tidak bertemu. Xiaoxia, sudah lama tidak bertemu. Nah senior, lebih baik kamu tetap memanggilku Songxia. Songxia, waktu itu, keluargaku yang mengirimku ke luar negeri, aku tidak pergi tanpa berpamitan. Apakah itu penting? Tentu saja penting. Kita mulai lagi dari awal, bagaimana? Senior, di antara kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Apa kamu pikir Lu Huifeng adalah pria yang baik? Kamu hanyalah salah satu dari koleksi wanitanya saja. Tentu saja aku tahu. Lalu kenapa kamu begini? Bagaimana cara dia memperlakukanmu di sana? Apa kamu tidak bisa melihatnya? Aku bisa melihatnya. Kamu tahu betul baginya. Kamu hanyalah mainan. Kenapa kamu masih mau berada di sisinya? Jangan-jangan kamu jatuh cinta pada pria sampah itu? Ini urusanku, tidak ada hubungannya denganmu. Tentu saja ada. Jika kamu terpaksa, aku bisa membantumu. Beraninya kamu menyentuh orangku? Lu Huifeng, dia sama sekali tidak mencintaimu. Lalu kenapa aku punya waktu seumur hidup untuk membuatnya jatuh cinta padaku? Songxia, jangan pergi. Lu Huifeng, Tutup matamu dan diamlah. Apa hubunganmu dengan dia? itu bukan urusanmu. Jangan lupakan statusmu sendiri. Tidak perlu kau ingatkan. Kau suruh saja dia turun. Lu Huifeng, kau harus terus seperti ini untuk menghinaku, kan? Antarkan dia pulang. Tuan-tuan muda kedua, pihak grup Gu di sana telah membatalkan kerjasama proyek lingkar kota. Kerugian kita cukup besar. Kabarnya ini perintah langsung dari Guzen. Ini namanya mengajakku berperang. Coba bantu aku buatkan janji temu dengan Presiden Grup Qin dan Qin Feng. Baik, bos. Tunggu sebentar. Apa hari ini dia sudah makan dengan benar? Belum. Nona Song, sudah seharian penuh sama sekali tidak makan.
Jadi kamu wanita simpanan yang dipelihara putraku di rumah ini? Selera Kak Lu, kenapa jadi makin buruk? Barang rongsokan seperti ini bisa dipertahankan di sisinya selama beberapa bulan. Mencari saya, ada keperluan apa? Tinggalkan putraku, dan semua ini akan jadi milikmu. Sepertinya kalian berdua sudah salah paham. Bukannya aku tidak mau pergi, tapi dia yang tidak membiarkanku pergi. Lucu sekali. Siapa yang akan percaya? Orang seperti kamu, yang hanya mengandalkan sedikit kecantikan, mencoba menggoda pria untuk masuk ke keluarga kaya, sudah banyak aku temui. Saran dariku, lebih baik sadarlah, ambil uang ini lalu pergi. Karena hanya aku calon nyonya muda masa depan keluarga Lu. Maksudmu, nyonya muda keluarga Lu tidak butuh kecantikan kamu? Kalau menurutmu ini masih kurang, di dalam kartu ini masih ada 5 juta dolar lagi. Uang sebanyak ini, cukup untuk keluarga miskin sepertimu, bertahan hidup seumur hidup. Aku dengar, semua keluargamu sudah tiada? Ini adalah balasan karena kamu telah menggoda pria. Apa katamu? Aku bilang bagus mereka tiada. Itu untuk menebus dosa putri mereka. Berani sekali kamu menyiramku. Jika kamu berani menghina keluargaku lagi, masalahnya tidak akan sesederhana sekadar siraman air ini. Perhatikan baik-baik. Tanpa izin dari Lu Huaifeng, jika aku berani melangkah keluar dari villa ini, aku akan terkena sengatan listrik sampai pingsan. Tidak mungkin. Aku tidak percaya Kak Lu akan melakukan hal seperti itu. Jika kamu keluar dari rumah ini sekarang, barulah aku akan mempercayaimu. Benar sekali. Aku rasa kamu memang tidak ingin pergi dari sini, dan ini hanyalah sebuah kebohongan belaka. Sekarang juga, pergi kamu dari sini. Kalian percaya atau tidak, itu sama sekali tidak penting bagiku. Aku sungguh ingin tahu, apa gelang kaki ini bisa membuatmu pingsan tersengat listrik. Lepaskan. Ayo jalan. Bibi, beraninya kamu memukulku? Beraninya kamu memukulku? hentikan. Jangan pukul perutku. Apa yang sedang terjadi di sini? Kamu memang punya aset yang membuat pria tergila-gila? Mengapa tidak mengikutiku saja? Lu Xuan? Kak Lu, kamu bisa mendapatkan siapa saja kan? Wanita rendahan seperti ini hanya akan mengotori tempat tidurmu saja. Bukankah kalian ingin dia meninggalkan Huaifeng? Bukankah aku ini sedang mewujudkan keinginan semua orang? Sekelompok orang gila. Aku bisa membantumu melepaskan gelang kaki itu. Katakan, apa syaratnya? Tinggalkan Lu Huaifeng dan ikutlah denganku selama 3 bulan. Aku tidak setuju. Kenapa? Kamu berat melepaskan Lu Huaifeng? Mungkinkah kamu jatuh cinta pada adikku? Kulihat sih, dia tidak hanya ingin mengejar harta, tapi dia juga ingin Huaifeng menikahinya. Baru saja dia bilang tidak bisa pergi, tapi sekarang bukannya dia sendiri yang berkeras kepala tidak mau pergi? Benar-benar tak tahu malu. Selain syarat itu, aku akan menyetujui permintaanmu yang lain. Maaf sekali, Nona Song. Permintaanku hanya satu-satunya itu. Tapi tawaran dariku masih berlaku. Kamu boleh menerimanya kapan saja. Mungkin kamu bisa mencoba keahlianku dulu? Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Kak Lu, kami hanya ingin datang menjenguk Nona Song. Kamu sebentar lagi akan menikah dengan Ching Ching. Di masa depan, wanita rendahan seperti ini, jangan sering dibawa ke rumah. Cepat suruh dia pergi. Huaifeng, wanita ini memang cukup memikat. Kabari aku jika sudah puas bermain dengannya. Diam. Siapa yang memukulmu? Kamu tidak perlu bersikap pura-pura peduli di sini.
Siapa yang menyentuhnya? Kak Lu, dengarkan aku dulu. Siapa yang memukulnya? Sudahlah. Aku cuma memberinya sedikit pelajaran. Apa yang membuatmu cemas? Benar, Kak Lu. Dia yang memukul Bibi duluan. Kami baru membalasnya. Urusanku bukan wewenang kalian untuk ikut campur. Jika terjadi lagi, aku akan membalasnya 10 kali lipat. Siapapun itu, cepatlah pergi dari sini. Mereka memukulmu? Apa kamu tidak bisa melawan balik? Apa kamu membiarkan mereka memukulmu? Kenapa tidak panggil orang? Lu Huaifeng, di sini tidak ada penonton. Untuk siapa kamu berakting penuh kasih ini? Apa kamu harus membuatku marah? Apa kamu harus selalu membuatku marah? Memangnya kalau aku marah, apa untungnya bagimu? Kenapa? Apakah di kediaman Tuan Muda kedua tidak ada wanita yang penurut? Songxia, aku sudah menyelidikinya. Kamu berada di sisi Lu Huaifeng bukan karena keinginanmu sendiri. Kalian hanya sedang bertransaksi, kan? Ini urusanku, tidak ada hubungannya denganmu. Bagaimana bisa tidak ada hubungannya? Selama beberapa tahun di luar negeri ini, tidak sedetik pun aku tidak merindukanmu. Aku sangat menyesal dulu. Aku tidak ingin mendengarmu mengatakan itu. Apa kamu tidak ingin tahu berita tentang kepergian keluargamu selamanya? Apa katamu? Songxia, sebenarnya orang yang membuat keluargamu tiada adalah bukankah aku sudah memberitahumu untuk menjauh darinya? Lu Huaifeng, kamu benar-benar brengsek. Kamu berani memukulku? Lu Huaifeng, dasar licik. Kamu hanya tahu cara menggunakan kekuasaan untuk mengikat seseorang di sisimu, orang sepertimu. Seumur hidup tidak akan pernah ada orang yang mencintaimu. Benarkah? Bukankah kamu juga hanya seorang munafik yang merebut milik orang lain? Aku hanya berusaha membebaskannya dari jeratanmu. Songxia, sebenarnya yang membuat keluargamu tiada adalah Songxia. Sebenarnya yang mencelakai keluargamu hingga tiada adalah sungguh berisik. Hari ini akan aku tunjukkan padamu, dia itu sebenarnya milik siapa? Lu Huaifeng. Lu Huaifeng, dasar kamu gila. Aku memang gila? Kegilaan yang bahkan bagi diriku sendiri terasa sangat mengejutkan. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku sudah memikirkan 10.000 cara untuk membuatmu tetap di sisiku. Kamu adalah iblis. Benarkah? Kalau begitu kamu hanya bisa bersamaku. Mendekam di neraka? Baik, saya mengerti. Putraku pasti akan saya didik dengan baik. Kedepannya hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Ayah, apa yang kau lakukan? Anak kurang ajar. Beraninya, kamu memprovokasi keluarga lu? Hah? Apa kamu ingin seluruh keluarga gue hancur karenamu? Mulai hari ini, kamu harus diam di rumah untuk introspeksi, tidak boleh pergi kemanapun. Ayah, aku harus menyelamatkan Songxia. Ayah tahu dia. Cukup. Lagi-lagi karena wanita itu. Jika kamu berani menemuinya lagi, aku akan buat perhitungan denganmu dan mengusirmu bersama ibumu. Keluar dari keluargaku. Ayah?
Apa kamu suka? Semua ini kusiapkan untukmu. Apa yang kamu inginkan? Aku bisa memberikan semuanya padamu. Lepaskan aku. Selain yang satu ini. Mari kita menikah. Apa kamu benar-benar ingin membuatku tiada? Aku hanya menyukaimu. Suka? Rasa sukamu itu adalah obsesi, adalah kontrol, dan adalah kehancuran. Lalu kenapa memangnya? Demi menahanmu tetap di sini, aku bisa melakukan segala cara. Lu Huaifeng, kamu sangat menyedihkan. Kamu sudah menjadi tawanan cinta. Lalu, apa kamu mau menjadi rekan kriminalku? Tentu saja tidak mau. Lu Huaifeng, kamu benar-benar bajingan. Sebelum kamu mulai menyukaiku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Lepaskan aku. Apa katamu? Kamu mau menikah dengan wanita tak tahu malu itu? Pernikahannya akan digelar 5 hari lagi. Kak Lu, bagaimana bisa Anda menikahi wanita itu? Sanyalah calon istri Anda. Apa aku pernah bilang akan menikahimu? Tidak boleh. Ibu tidak mungkin setuju. Jika kamu menikahinya, ibu akan buat perhitungan nyawa di depanmu. Ma? Trik kamu. Kak Lu, wanita itu sebenarnya apa bagusnya dia? Dia hanya berasal dari keluarga biasa yang tidak punya pengaruh. Menikahinya tidak akan membantu Anda sama sekali. Lagi pula, ayah sudah bilang bahwa proyek kerjasama pusat hiburan itu akan dijadikan sebagai mahar saya. Maksudmu, tanpa proyekmu itu, aku tidak bisa mendapatkannya? Kak Lu, aku bukan bermaksud begitu. Aku hanya tidak ingin Anda tertipu oleh wanita kejam itu. Diam. Aku katakan sekali lagi, posisi nyonya muda di keluarga Lu hanya boleh milik Songxia. Datanglah ke pernikahanku tepat waktu. Bibi, bagaimana ini? Kamu tenang saja, mereka tidak akan mungkin menikah. Bibi punya caranya? Orang yang sudah tiada akan mengadakan pemakaman, bukan pernikahan. Lu Huaifeng, apa yang sedang kamu lakukan? Menikahimu, kita menikah, dan menjadi laki-lakimu. Lepaskan. Pilihlah. Pilih satu yang paling kamu sukai. Aku tidak akan pernah menikah denganmu. Sayang sekali, kamu tidak bisa melarikan diri, Nyonya Lu. Jika kamu tidak bisa memilih, aku akan membiarkan dia tetap berdiri di sini. Lu Huaifeng, kamu. Ini. Lupa mengambil gaun pengantinnya. Kenapa kamu merasa gugup? Tidak kok. Kamu keluar dulu. Kamu juga keluarlah. Aku ingin ganti baju. Ciumanmu tadi tidak memuaskan. Aku akan mengajarimu sekali lagi. Jangan bergerak. Lu Huaifeng, di sana ada orang. Jangan bertingkah gila di luar. Coba saja bajunya dengan benar.
Oh, benar juga. Sahabatmu yang ada di luar negeri, Chu Chao Chao, aku sudah memintanya pulang ke sini. Nanti saat pernikahan kita tiba, aku akan mengundangnya datang. Senang kan? Apa yang sudah kamu lakukan pada Cao Cao? Tidak apa-apa, sungguh. Jangan khawatir, asalkan kamu patuh dan menurut. Aku pastikan dia tetap selamat dan akan hadir di acara pernikahanmu. Yang ini terlihat sangat bagus. Sangat cantik. Aku pilih yang ini saja. Nona Song, kalau begitu, biar saya antar Anda terlebih dahulu untuk mendaftarkan informasinya. Mari ikut saya. Ikut aku. Guzan, aku. Jangan ragu lagi, sudah tidak ada waktu lagi. Apakah kamu benar-benar ingin tetap berada di sisi Lu Huaifeng? Ikut aku. Songxia, aku akan melamarmu, lalu membawamu ke luar negeri, meninggalkan Lu Huaifeng selamanya. Benar-benar sebuah drama yang sangat menyentuh. Lu Huaifeng. Sungguh mengharukan. Guzan, kamu melamar pacarku dan berencana membawanya kawin lari? Kesini kamu. Lu Huaifeng, dia sama sekali tidak mencintaimu. Ayo, habisi saja aku. Kamu pikir aku tidak berani? Letakkan senjatanya. Atau aku akan tiada. Letakkan. Baiklah. Songxia, Lu Huaifeng, bisakah kamu melepaskan aku? Jika kamu menurut saja, aku tidak akan menyakitimu. Saat kita menikah nanti, aku akan mengizinkanmu untuk melihatnya terakhir kali. Lu Huaifeng, aku akan buat perhitungan denganmu. Aku akan membuatmu menyesal. Mari kita miliki seorang anak. Lu Huaifeng, apa kamu harus melakukannya dengan cara yang paling aku benci, iya kan? Kamu pasti akan menyukainya. Apakah aku sebegitu menjijikkannya bagimu? Apa aku baru saja melukaimu? Minumlah air ini. Lu Huaifeng, berpura-pura baik setelah bersikap kasar. Apa itu menarik bagimu? Harusnya kamu langsung saja buat aku menyerah. Lagi pula bagimu, aku hanyalah sebuah mainan. Lanjutkan saja. Jadikan aku mainanmu. Lanjutkanlah sesukamu. Kemarilah, dan teruslah anggap aku sebagai mainanmu.
Ternyata kamu bisa begitu teliti. Mengapa? Sekalipun kamu itu mainan, aku ingin mainanku ini tetap utuh dan sempurna. Ternyata tetap saja sama. Kamu memang bajingan. Minumlah air. Baru-baru ini, putra sulung keluarga grup Lu Xuan dan putri dari keluarga grup Chu, telah mengumumkan berita pertunangan mereka mengenai pernikahan dari kedua keluarga ini. Kakak laki-lakimu sudah menikah. Kapan akan jadi giliranmu, Tuan Muda kedua? Jangan banyak bicara. Cepat katakan jika terus-menerus mual, apakah itu tandanya dia sedang sakit? Tuan Muda kedua Lu, aku ini bukan reinkarnasi Huatuo. Dengan deskripsimu yang seperti itu, mana mungkin aku tahu bagaimana kondisi yang sebenarnya. Jika kamu benar-benar merasa khawatir, bawa saja dia ke rumah sakitku untuk diperiksa. Dia tidak mau pergi. Bukankah kamu punya segudang kemampuan dan cara? Bagaimana bisa sekarang menyuruhnya berobat saja kamu tidak sanggup? Mau kemana? Aku mau pergi bekerja. Tidak boleh pergi. Tuan Muda kedua Lu mengatur segala hal, bahkan sampai urusan pekerjaanku pun ikut diatur. Bagaimana jika kamu akuisisi saja lembaga penelitiannya? Dengan begitu aku akan di rumah saja dan tidak perlu bekerja lagi. Berhenti. Kakak ipar benar-benar bertindak sangat cepat. Apa penampilanku membuat orang ingin muntah? Tuan Muda kedua, dengan wajah tampanmu ini, kurasa tidak perlu merasa cemas akan penampilanmu kan? Kamu mau kemana? Akuisisi lembaga penelitian? Ayo minum. Semuanya silakan minum. Xiaosong, kali ini aku ingin berterima kasih kepadamu karena telah merelakan gelar itu untukku. Ayo, aku bersulang untukmu. Apa maksudmu merelakan? Sudah jelas kamu sendiri yang merebutnya dengan koneksi? Dasar tak tahu malu. Aku tidak minum alkohol. Apa maksudmu? Kamu tidak menghargaiku, ya? Kehormatan itu, kamu yang membangunnya sendiri, dan kamu juga yang membuangnya sendiri. Wanita kejam, apa sebenarnya maumu? Aku merebut gelarmu, itu adalah bentuk penghargaan dariku. Memangnya kamu siapa? Beraninya berlaga di sini. Kamu itu siapa? Beraninya membuatnya merasa kesal? Tuan Muda kedua, saya salah. Saya salah, Tuan Muda kedua. Tangan mana tadi yang menuangkan alkoholnya? Cacatilah tangannya. Tuan Muda kedua, tolong lepaskan saya. Saya tadi sedang mabuk, makanya saya mengoceh tidak jelas pada Insinyur Song. Saya tidak akan berani lagi lain kali. Tolong ampuni saya. Lakukan. Tuan Muda kedua. Tuan Muda kedua. Ampun. Cukup. Lu Huaifeng, aku bilang cukup. Aku sedang membantumu melampiaskan kemarahanmu. Aku tidak butuh itu. Apa maksudmu? Kamu menyalahgunakan kekuasaanmu. Memangnya apa bedanya kamu dengan mereka? Kamu membandingkanku dengannya? Kamu itu lebih buruk darinya. Lu Huaifeng, apa yang kamu lakukan? Apa menurutmu di dalam hatimu? Apapun yang kulakukan, aku ini selalu orang jahat? Tuan Muda, kedua Lu, apa kamu sudah lupa? Bagaimana caramu memaksaku dulu, agar tetap berada di sisimu? Jawab aku. Ya. Sengaja ingin membuatku marah? Ya. Ingin membuatku mencampakkanmu? Ya. Ternyata kamu sangat membenciku ya? Ya. Tidak masalah?
Aku akan membuatmu jatuh cinta padaku. Bagaimana? Cukup oke kan? Biasa saja. Tidak sekeren ucapan tajammu. Bisakah kamu pergi sekarang? Tidak bisa. Kalau begitu, bolehkah aku yang pergi? Juga tidak bisa. Sebenarnya, apa yang mau kamu lakukan? Setelah menghabiskan sepiring leci ini, aku akan membiarkanmu pergi. Aku tidak mau makan. Songxia, apakah di institut risetmu itu, jika membolos kerja tanpa alasan selama 3 hari, maka akan segera dipecat? Lu Huaifeng, kamu. Kemarilah. Buka mulutmu. Dan habiskan. Sekarang kamu sudah puas? Kamu masih membenciku ya? Ya, Tidak masalah. Kelak kamu akan mencintaiku. Lu Huaifeng. Biarpun kamu mengucapkan kalimat itu 10.000 kali, aku tidak akan pernah mencintaimu. Cukup aku saja yang mencintaimu. Lu Huaifeng, sampai kapanpun aku tidak akan pernah mencintaimu. Tidak akan pernah. Apa tante benar-benar tidak bisa datang? Tenang saja. Semuanya sudah diatur dengan baik. Aku menunggu di pinggir jalan. Aku mengerti. Baiklah. Songxia. Songxia. Tuan muda kedua, gawat. Nona Song mengalami kecelakaan. Bagus sekali. Sepertinya kita berhasil. Kerja bagus. Sisa setengah bayarannya lagi. Akan segera kukirim ke kartu milikmu. Kamu sudah sadar? Apa ada bagian yang terasa tidak nyaman? Tuan muda kedua, Nona Song sudah melewati masa kritisnya. Siapa kamu? Kenapa aku bisa ada di sini? Apa yang terjadi? Ini, hasil CT scan kepala Nona Song menunjukkan tidak ada kelainan. Terjadinya hal seperti ini, kemungkinan karena pasien mengalami benturan keras di kepala. Beberapa pasien mungkin akan mengalami kehilangan ingatan jangka pendek. Namun setelah beberapa lama, nanti akan sembuh dengan sendirinya, asalkan tidak memberikan stimulasi paksa pada pasien. Apa kamu benar-benar tidak ingat padaku? Siapa kamu? Aku ini Lu Huaifeng. Aku ini tunanganmu. Kepalaku sakit sekali. Kalian keluar. Bukankah katamu tadi dia tidak apa-apa? Ini. Cepat periksa lagi. Di mana yang sakit? Keluar. Aku pasti akan membuat keluarga Lu
mendapat balasannya. Tawaranmu tadi, aku menerimanya. Kamu sudah bangun? Aku akan segera memanggil dokter. Guzen, sedang apa kamu di sini? Aku kebetulan melihatmu mengalami kecelakaan, jadi akulah yang membawamu ke rumah sakit. Terima kasih. Aku akan segera membantumu pindah rumah sakit dan meninggalkan kota Huacheng. Aku tidak bisa pergi. Songxia, kamu tidak boleh tetap berada di sisi Lu Huaifeng. Apa kamu tahu orang yang menghabisi keluargamu dalam kecelakaan itu adalah Lu Xuan? Apa katamu? Aku menyuruh seseorang memulihkan rekaman video pengawas, dan nomor plat mobil ini adalah milik Lu Xuan. Lu Group menggunakan koneksi dan uang suap, sehingga berita ini bisa ditekan. Ternyata, selama ini mereka membohongiku. Ikut denganku. Tidak. Aku ingin membuat Lu Group membayar harga yang pantas mereka dapatkan. Aku akan membantumu. Asalkan kita mendapatkan akun dana luar negeri milik Lu Group, kita bisa menemukan bukti suap Lu Group selama bertahun-tahun ini. Begitu bukti itu terungkap, harga saham akan anjlok, dan seluruh gedung Lu Group pun akan hancur berkeping-keping. Jika sarangnya hancur, masih adakah telur yang akan utuh? Ada apa? Tuan muda kedua, pengumumannya sudah disebarkan. Pernikahan telah ditunda. Baiklah. Pergi dan periksa kembali supir penyebab kecelakaan itu. Baik, Tuan. Ayo, sup ini sudah kumasak selama 3 jam. Cobalah sedikit. Cicipilah. Hati-hati panas. Enak tidak? Enak. Kalau kamu suka, aku akan memasakkannya untukmu setiap hari. Ada apa? Tidak apa-apa. Apa kamu kepanasan? Ternyata kamu juga bisa menjadi selemah lembut ini. Ayo minum lagi. Sial, nyawa wanita tak tahu malu itu. Sungguh sangat kuat. Kecelakaan itu bukan hanya gagal menghabisinya, tapi bahkan membuatnya hilang ingatan. Ini sungguh merepotkan. Kak Lu merawatnya setiap hari di sisinya. Bagaimana ini, Bibi? Hilang ingatan justru lebih baik. Kita akan memasang sebuah jebakan, agar dia tidak bisa kembali lagi. Jangan. Jangan. Ayah, Ibu, Sinran, kalian masih hidup, syukurlah. Lu Xuan, kali ini kamu tidak akan bisa lari lagi.
Tarianmu cukup bagus juga ya. Tidak menyangka kalau kamu adalah guru pengganti. Aku pernah mengalami kecelakaan mobil dulu dan kehilangan sebagian ingatanku. Apa kamu mengenalku? Namaku Lu Xuan, putra sulung keluarga Lu. Sekaligus kakak tertua dari Lu Huaifeng. Halo, Tuan Muda Lu. Aku pergi dulu ya. Oh iya, Tuan Muda Lu. Semoga kita bisa bertemu lagi. Huaifeng, kamu masih berani terlambat di acara perjamuan keluarga? Ayah dan ibu sudah menunggumu? Cepatlah masuk ke dalam. Nona Song juga datang ya. Halo Tuan Muda Lu. Ayo semuanya, mari bersulang. Nona Song, sangat suka foto ini. Aku lihat kamu memperhatikannya sudah cukup lama. Begitulah. Aku sangat iri pada Tuan Muda Lu, memiliki keluarga yang bahagia. Mari bersulang untuk kebahagiaan keluargamu, karena itu akan segera hancur berkeping-keping. Tunggu aku sebentar, ada sesuatu yang ingin kuberikan padamu. Kamu tampak sangat akrab dengan kakakku. Tidak akrab. Tidak akrab? Tidak akrab tapi mengobrol seseru itu? Kenapa? Kamu cemburu ya? Tidak. Nona Song, ini gelangmu yang jatuh. Terima kasih, Tuan Muda Lu. Si penjerat sedang merajut jaringnya untuk menjebak mangsa yang rakus. Ku dengar kamu hilang ingatan? Iya. Kamu siapa? Aku ini sahabat baikmu, King Ching. Apa kamu lupa? Oh ya? Kamu bahkan bilang mau menjadikanku pendamping pengantinmu. Mari rayakan, karena kamu baik-baik saja. Tos. Tos. Tunggu. Ada apa, Songxia? Tukar gelasnya? Tidak perlu. Aku tidak terbiasa minum anggur itu. Perlu aku bantu kalau tidak biasa? Kamu. Apa yang kamu lakukan? Minum ini, maka sarafmu akan terganggu. Songxia, sisa hidupmu, habiskan saja di rumah sakit. Kamu tidak suka minum ini? Sini biar aku bantu kamu meminumnya. Tolong, ada orang di sini. Tolong aku, King Ching. Ching Ching, bangunlah. Ada apa denganmu? Tolong. Kata dokter, sarafmu telah rusak, sisa hidupmu
hanya bisa terbaring di ranjang rumah sakit. Sungguh malang sekali. Tapi semua ini adalah kesalahanmu sendiri. Si Olu. Layani aku dengan baik hari ini. Atas dasar apa? Orang yang menghancurkan keluarga orang lain malah hidup lebih baik dari siapapun. Aku akan menariknya untuk menanggung hukuman bersamaku. Tuan Muda Lu, apa kamu sangat menyukai gelang ini? Diam. Jangan bicara. Tuan muda keluarga Lu berselingkuh dengan selebgram. Lokasinya di Hotel Kaisar kamar 403. Cepat-cepat katanya. Tuan Muda Lu ada di dalam sedang berselingkuh dengan selebgram. Ini adalah berita eksklusif. Susah payah menyuap manajer hotel, jangan sampai kita pulang dengan tangan hampa. Siapa sih ini? Mengganggu istirahatku di tengah malam begini. Kalian mau apa? Tuan Muda Lu, bisakah kami mewawancarai Anda sebentar? Ada yang bilang Anda pada tengah malam bertemu dengan selebgram wanita secara pribadi. Apakah itu benar? Tuan Muda Lu, apakah tunangan Anda tahu bahwa Anda sudah berkhianat? Rumor mengatakan Anda tidak berdaya, karena itulah Anda bermain dengan banyak gadis hanya demi membuktikan diri. Boleh minta pendapat Anda soal ini? Pergi kalian semua. Kalian sudah melanggar privasi pribadi saya. Kalau masih belum pergi, saya buat perhitungan dengan kalian. Jika kalian masih tidak mau pergi, pekerjaan kalian belum tentu akan tetap aman. Halo pemimpin redaksi, baik-baik, saya akan segera kembali sekarang. Pemimpin redaksi. Tapi, baiklah, saya mengerti. Ayo masuk dulu baru kita bicara. Tuan Muda Lu, kebetulan sekali ya. Kenapa kamu bisa ada di sini? Tadi itu apa yang terjadi? Aku rasa, sepertinya ada yang sedang menjebakmu. Apa maksudmu? Songxia, kamu masih belum menjawab pertanyaanku yang tadi. Jangan katakan keberadaanmu di sini hanya kebetulan belaka. Tentu saja bukan. Aku hari ini diminta tolong oleh seorang teman untuk menyelidiki seorang selebritas internet Chauge yang memeras orang kaya, dan kebetulan aku sedang mengintainya. Lalu ada apa dengan rombongan wartawan tadi? Aduh, temanku itu menelepon pimpinan redaksi mereka untuk menekan berita hari ini. Mengapa kamu membantuku? Aku adalah tunangan tuan muda kedua Lu. Aku dan keluarga Lu adalah satu kesatuan ekonomi. Nasib kita saling terikat. Jika satu hancur, semua hancur. Itu hanyalah alasanmu saja. Kenapa aku harus percaya? Begitukah? Sekarang apa tuan muda Lu sudah bisa dipercaya? Beraninya kamu menjebakku. Karena sudah ketahuan oleh kalian, aku tidak akan berpura-pura lagi. Begitu video Tuan Muda Lu malam ini terbongkar, aku rasa harga saham Lu Group akan jatuh merosot. Aku minta uang tutup mulut $50 juta. Berani-beraninya menjebakku?
Percayalah, aku akan membuatmu tidak mendapatkan sepeser pun. Orang yang tiada tidak butuh uang tutup mulut. Hentikan. Sepertinya aku punya cara penyelesaian yang lebih baik. Pada saat itu, aku akan memasang kamera di kepala ranjang dan memeras Lu Xuan dengan jumlah besar. Nona Chow, di tanganku ada bukti kalau kamu dan kaki tanganmu menjebak Tuan Muda Lu. Barang ini, begitu diserahkan ke tangan polisi, kamu tidak hanya tidak akan dapat 1 sen pun, tapi juga harus dipenjara. Lebih baik kita berkompromi saja. Tuan Muda Lu memberi $500.000. Lalu, Nona Chow hapus semua videonya. Kamu... Nona Chow, menurutku, kamu tidak punya banyak pilihan. Hanya $500.000 saja. Diberikan pada anjing di pinggir jalan pun, dia tidak akan berkedip. Tapi kamu... Kamu hanya seharga $50.000. Lu Xuan, dasar kau sampah. Tidak mau? Aku punya banyak cara untuk membuatmu diam. Sedangkan soal video itu, apa menurutmu? Ada media yang berani membantu merilisnya untukmu. Nona Chow, ambil ceknya, lalu hapus videonya. Songxia, apakah kamu begitu baik hati? Kenapa kamu membantuku? Mana mungkin aku menginginkan nyawamu? Aku hanya ingin menikah dengan keluarga Lu dan menjadi nyonya kaya dari kalangan bangsawan. Anggap saja hari ini aku berhutang budi padamu. Ini nomor pribadiku. Hubungi aku kapan saja jika ada keperluan. Ya, baiklah. Kamu tidak apa-apa. Obat bius itu bekerja sangat baik. Begitu dia bangun, para wartawan sudah sampai. Tuan Muda Lu, ayo minum segelas dulu. Baguslah kalau begitu. Lu Xuan sekarang sudah mulai lengah padaku. Langkahku selanjutnya adalah membuat ayah dan anak itu saling bermusuhan. Membiarkan mereka saling menyerang. Aku harus melihatnya sendiri, mendapatkan karmanya, agar adikku bisa tenang di alam sana. Tenang saja, hari itu pasti akan datang. Songxia, terima kasih karena sudah menemukanku dan memberiku kesempatan untuk balas dendam. Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu masalah-masalah itu? Mengajakku bertemu sebenarnya apa yang kamu inginkan? Chow Ge, 25 tahun, seorang influencer. Kamu punya seorang adik bernama Chow Yang. Kalian berdua tumbuh bersama sejak kecil dan memiliki hubungan yang sangat erat. Namun 3 tahun lalu, adikmu telah dihina oleh putra sulung keluarga Lu, yaitu Lu Xuan. Orang tuamu menerima uang ganti rugi dari keluarga Lu, tapi sebulan kemudian, adikmu memilih untuk mengakhiri hidupnya. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Maafkan aku karena telah menyelidikimu. Tapi kita memiliki musuh yang sama. Apa kamu ingin Lu Xuan tiada? Aku ingin sekali menghancurkannya berkeping-keping. Kebetulan sekali, aku juga ingin dia tiada. Kamu rupanya benar-benar di sini. Siapa laki-laki yang tadi? Apakah dia Guzen? Tuan muda kedua. Kebetulan sekali, kamu juga di sini. Kamu berpura-pura mabuk sama sekali tidak meyakinkan?
Aku hanya minum terlalu banyak, tidak ingin pulang, dan menginap semalam di hotel. Apa kamu tahu? Kamu benar-benar tidak mahir berbohong. Benar sekali. Tentu saja aku tidak sepandai dirimu. Apa maksudmu? Apa kamu begitu putus asa? Satunya adalah kakakku, satunya lagi Guzen, dan ada juga pria asing lainnya. Apa aku tidak bisa memuaskanmu? Lu, Huaifeng. Kamu benar-benar pria tak tahu malu. Aku tak tahu malu? Setelah menemui pria sembarangan, kamu jadi merasa aku ini pria tak tahu malu, ya? Akan kuperlihatkan padamu seberapa tak tahu malunya aku. Lepaskan. Lu Huaifeng. Songxia, bagaimana keadaannya? Cepatlah ke sini segera. Kamu sudah bangun? Apakah aku? Songxia, bayinya tidak bisa diselamatkan. Baguslah kalau begitu. Aku benar-benar tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Songxia, maafkan aku. Aku pasti akan memberimu kompensasi. Anak ini hanyalah sebuah kecelakaan. Kini sebuah kecelakaan, mengakhiri kecelakaan lainnya. Anggap saja, ini sudah takdir. Bukan begitu? Di antara kita pasti akan ada anak lagi. Kamu secara langsung menghabisi anakmu sendiri. Mari kita keluar dulu. Biarkan dia beristirahat dengan tenang. Kamu kembali ke kamar untuk istirahat saja dulu. Jika ada butuh apa-apa, kabari aku kapan saja. Lu Huaifeng? Bisakah kamu melepaskan aku? Maafkan aku. Aku tahu sekarang kamu sangat membenciku. Tapi asalkan kamu tetap berada di sisiku, aku akan penuhi segala permintaanmu. Songxia, mari kita menikah. Kita miliki anak lagi. Bagaimana? Aku berjanji padamu untuk memberimu kehidupan yang paling bahagia di dunia ini. Percayalah padaku, ya. Keluargaku sudah tiada. Anakku juga tiada. Aku tidak akan pernah bisa bahagia. Aku hanya ingin menuntut balas. Asalkan kamu tetap di sisiku, apapun yang ingin kamu lakukan boleh saja. Apapun keinginanmu, aku akan menemanimu. Kita mulai semua dari awal lagi, setuju? Aku ingin istirahat. Kamu istirahatlah baik-baik. Katakan padaku mau makan apa, akan kubuatkan. Lu Xuan. Apa katamu? Aku tidak sudi dengannya. Dia lebih brengsek darimu.
Dasar kamu anak tidak berguna. Sepanjang hari hanya tahu minum alkohol dan bermain wanita. Sekarang ada orang yang membawa foto datang kepadaku untuk meminta uang. Apa kamu tidak punya rasa malu? Ayah, aku sudah sangat berhati-hati. Mana aku tahu kalau di hotel itu ada wartawan. Masih berani membela diri ya? Aku akan menghabisimu. Aku akan menghabisimu. Kubuat perhitungan denganmu. Aku habisi kamu. Jangan dipukul lagi. Apa kamu mau membuatnya tiada? Dia itu putramu. Lu Group adalah hasil jerih payah seluruh hidupku. Jika sampai saham Lu Group turun, karena ulahmu itu, aku benar-benar akan menghabisimu. Waktu kamu menabrak orang hingga tiada, aku menutupi beritanya dan mengirimmu ke luar negeri. Aku pikir setelah kembali kamu bisa sedikit berubah. Tidak disangka, sifat burukmu tidak pernah berubah. Ayah, berhenti memukul. Aku akan berubah. Aku akan berubah. Sungguh. Hentikan. Jangan memukuli putraku lagi. Dia sudah bukan anak kecil lagi. Kamu tidak bisa memukulnya seperti ini lagi. Jika anak tidak dididik itu kesalahan ayahnya, kalau aku tidak menghukumnya, apa dia bisa jadi benar? Ayah, apa ayah tahu istilah, jika pemimpinnya buruk maka pengikutnya pun ikut buruk? Kamu, aku akan menghabisimu. Aku habisi kamu. Dasar anak tidak berbakti. Apa kamu tidak bisa belajar dari adikmu Huai Feng? Huai Feng, selalu saja Huai Feng. Sejak kecil ayah selalu pilih kasih. Dia hanya seorang anak tidak sah. Mungkinkah Lu Group ini ingin ayah serahkan padanya juga? Kamu. Ingatlah, ini adalah peringatan terakhir. Jika tidak, keluarga lu akan menganggap tidak pernah punya putra sepertimu. Lu Xuan sudah mulai ribut dengan Lu Zhenhua. Apakah Lu Zhenhua sudah menghabisinya? Belum, masalahnya belum cukup besar. Bagaimanapun juga, dia adalah putra kandungnya. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Lu Zhenhua sangat licik dan berpengalaman, tapi Lu Xuan hanyalah orang bodoh. Aku akan memprovokasinya lebih jauh lagi. Lu Xuan, kamu harus buat perhitungan. Siapa itu? Sebenarnya siapa orang itu? Siapa lagi yang tahu bahwa hal ini aku yang melakukannya? Dasar anak durhaka. Bisakah kamu belajar dari adikmu Huai Feng? Huai Feng. Selalu saja Huai Feng. Sedari kecil Anda selalu pilih kasih. Dia hanyalah seorang anak tidak sah. Apakah Anda benar-benar akan menyerahkan Lu Group kepadanya? Si tua itu, pasti dia. Dia ingin menyerahkan perusahaan pada Lu Huai Feng, tapi dia tidak ingin dicap buruk oleh orang lain, maka dari itu dia ingin menjatuhkanku. Apapun yang tidak bisa kudapatkan, jangan harap orang lain bisa mendapatkannya. Sudutnya tidak pas, tidak terlihat jelas. Lagi lihat apa? Begitu panik? Apa maksudnya? Bukannya kamu selalu ingin tidur denganku? Segala hal yang dulu membuatku merasa benci, sekarang aku tidak membencinya lagi. Lalu, apa kamu masih membenciku? Bagaimana denganmu? Apa karena rasa bersalah? Iya, dan juga tidak. Ada rasa bersalah,
Tapi aku juga mencintaimu. Sangat cinta. Sangat cinta? Apa kamu membohongiku? Tidak. Lalu, apa kamu akan membohongiku nanti? Tidak. Seterusnya aku tidak akan pernah membohongimu. Ternyata kamu menghindariku tadi hanya untuk mengobrol dengan Lu Xuan. Lu Xuan, kamu sudah berulang kali mengganggu orangku. Aduh. Tuan Muda Lu memintaku untuk menemaninya minum. Apa kamu tidak takut Tuan Muda kedua akan marah? Aku adalah putra sulung dari keluarga Lu yang terhormat. Masakan aku harus takut pada adikku sendiri? Tuan Muda Lu, meminta tunangan adikmu sendiri untuk menemani minum? Apa kamu tidak merasa bersalah? Segala hal yang aku, Lu Xuan, lakukan tidak pernah membuatku merasa bersalah. Minum. Hebat sekali toleransi minummu. Lu Huaifeng, kamu memukulku hanya demi seorang wanita? Wanitaku siapapun yang menyentuhnya akan tiada. Dia hanyalah simpanan yang kamu kurung di dalam sangkar emas. Sejak kita kecil, kamu selalu merebut milikku. Memangnya tidak boleh jika aku bermain dengan wanita milikmu satu saja? Sudah kubilang tadi, wanitaku siapapun yang menyentuhnya akan tiada. Baiklah. Aku ingin lihat saat kamu kehilangan identitas dan jabatan. Apakah dia masih akan tetap bersamamu? Mengapa kamu harus pergi menemaninya? Dia adalah keluarga Lu. Jika aku tidak pergi, apa dia akan melepaskanku? Sama ada aku, siapa yang berani menyentuhmu? Bukankah aku baru saja mengalami kecelakaan mobil? Dia sangat berbahaya. Apa dia lebih berbahaya darimu? Pokoknya biarkan aku menangani urusanmu. Jangan pergi keluar sendirian lagi. Sudah dapat? Sudah. Kita masih belum tahu kata sandi berangkasnya. Kuncinya tidak penting. Aku sudah mengatur sudut kamera pengawas saat dia menyadari kuncinya hilang. Saat itulah dia akan mengambil kunci cadangan untuk membuka brankas itu, dan kita akan mengetahui kata sandinya. Bagaimana jika mereka mencurigaimu? Tenang saja. Setelah mendapatkan akun itu, meskipun dia tidak mencariku, aku sendiri yang akan mencarinya.
Di mana kunciku? Lu Xuan, habislah kamu. Sudah paham sekarang? Apa menurut Tuan Muda Lu? Aku memintamu bertemu ke sini untuk apa? Meninggalkan Lu Huaifeng demi ikut denganku? Salah. Kamu yang mengambil kunciku. Memangnya itu penting? Songxia, sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Aku ke sini hanya untuk memberitahumu. Tuan Muda Lu, hari-hari indahmu akan segera berakhir. Beraninya orang sepertimu mengancamku? Salah. Aku tidak sedang mengancammu. Aku sedang memberitahumu. Demi Lu Huaifeng? Apa dia sangat penting bagimu? Dia tidak penting. Kalau begitu demi uang, kan? Katakan saja, kamu mau berapa? Uang juga tidak penting. Lalu apa yang penting bagimu? Melihatmu menerima balasan yang setimpal, itu sangat penting bagiku. Hanya dengan hal-hal ini? Kalau begitu katakan padaku, bagaimana jika barang-barang ini aku berikan lagi satu salinan kepada Tuan Lu? Apakah dia akan demi menyelamatkan grup Lu, bersedia menghukum keluarga sendiri? Apa dia akan berani untuk menghukum orang terdekat demi kebenaran grup Lu? Dasar kamu wanita rendah. Apa sebenarnya maumu? Kenapa kamu tertawa? Aku tanya. Kenapa kamu tertawa? Kenapa aku tertawa? Tentu saja menertawakanmu. Dengan kemarahan sebesar ini, apa aku telah menginjak kelemahanmu? Siapa sebenarnya dirimu? Siapa aku? Masih ingat saat kamu menyetir mabuk dan menghabisi nyawa satu keluarga itu? Apa hubunganmu dengan keluarga itu? Aku adalah putri mereka. Tidak mungkin. Aku sudah memeriksanya dulu. Mereka hanya punya satu anak perempuan. Saat itu kalian terlalu sibuk untuk melenyapkan bukti. Dan hanya memeriksa data sekilas. Tentu saja kalian tidak akan tahu, selain anak yang ada di kartu keluarga, mereka juga punya seorang putri angkat. Jadi kamu datang untuk balas dendam? Kamu pikir hanya dengan sebuah akun dan beberapa buku catatan keuangan, kamu bisa melakukan sesuatu padaku? Songxia, apa yang kamu inginkan? Aku bisa memberikan segalanya untukmu. Apa yang aku inginkan? Aku ingin kamu membusuk di penjara dan meminta maaf secara langsung pada keluargaku. Singkirkan wanita ini dan habisi dia segera. Biar dia tahu bahwa dia telah mengusik orang yang salah. Mau lari kemana? Memangnya bisa pergi kemana? Kalian mau melakukan apa? Kamu sudah menyinggung orang yang salah. Hari ini riwayatmu akan berakhir. Wajahmu cantik sekali. Sebelum kami buat perhitungan, lebih baik buat kami berdua senang dulu ya. Tolong. Tidak akan ada yang datang menolongmu. Berhenti memukul tuan muda kedua. Dia
kakakmu. Diam. Inya, Untunglah kamu datang. maafkan aku. Biar aku yang mengurus ini. Songxia, Songxia. Jangan sentuh aku. Kalian jangan menyentuhku. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Tenang saja. Aku tidak akan membiarkan Lu Xuan menyakitimu lagi. Apa yang mau kalian lakukan? Kamu telah menyinggung orang yang salah. Hari ini adalah harimu akan tiada. Wajahmu cantik juga. Bagaimana kalau sebelum tiada, biarkan kami berdua bersenang-senang sedikit. Apa Lu Xuan yang mengirim kalian? Jika iya memang kenapa? Berapa dia membayar kalian? Aku akan memberikan 3 kali lipat. Apa kamu pikir aku akan cukup bodoh demi dirimu, sampai menyinggung tuan muda keluarga lu? Aku juga tidak bilang ingin kalian melepaskanku kok. Di dalam kartu ini ada 5 juta dolar. Dan aku baru saja mengirimkan lokasiku kepada Lu Huaifeng. Yang perlu kalian lakukan hanyalah saat Lu Huaifeng sudah datang nanti, ikut bermain sandiwara bersamaku. Dengan begitu, kalian tidak hanya mendapatkan uang, tapi juga tidak perlu menyinggung tuan muda keluarga Lu. Baiklah. Lu Xuan, untuk babak ini, kamu benar-benar kalah telak. Kamu benar-benar sudah hilang akal, sampai berani menggelapkan dana perusahaan, bahkan melakukan pencucian uang. Ayah, aku salah. Tolong bantu aku. Kali ini aku pasti akan berubah. Ayah pasti punya caranya, iya kan? Pergi. Jika aku menyelamatkanmu, aku akan mempertaruhkan seluruh Lu Group. Lu Group adalah hasil kerja kerasku seumur hidup. Aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkannya, termasuk diriku sendiri. Kali ini, pergilah menyerahkan diri. Ini. Ayah tidak boleh membiarkanku begitu saja. Aku tidak boleh masuk penjara. Tuan, dia itu putramu. Anda tidak bisa membiarkannya masuk penjara. Kamu masih punya muka untuk memohon padaku. Kalau bukan karena kamu terlalu memanjakannya, apakah dia bisa menjadi seperti sekarang ini? Jangan katakan apa-apa lagi. Pergi serahkan dirimu. Jika tidak, dalam waktu 24 jam, pihak lawan akan menyebarkan data-data itu. Pada saat itu, Lu Group akan hancur bersamamu. Ayah tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Tuan, Aku akan lapor polisi. Ayah, di dalam hatimu, apakah kamu sebenarnya tidak pernah mencintaiku sebagai anakmu? Apa yang sedang kamu bicarakan? Ayah memintaku menyerahkan diri supaya Lu Huaifeng bisa dengan begitu mudahnya mewarisi perusahaan ini kan? Anda bisa memberikan segalanya kepadanya, bahkan meski Anda harus menjebloskan aku ke penjara. Bukan begitu? Lu Xuan, keadaanmu saat ini sama sekali tidak pantas menjadi pewaris Lu Group. Ya, aku memang tidak pantas. Hanya dia Lu Huaifeng yang pantas. Dokumen-dokumen ini, Andakah yang menyiapkannya? Apa katamu? Semua yang Anda lakukan ini hanya untuk menjebloskanku ke dalam sana, supaya dia bisa naik jabatan. Biar ku tegaskan padamu, jika Anda menjebloskanku ke penjara, Anda dan juga Lu Huaifeng itu jangan harap bisa hidup tenang. Coba pikirkan baik-baik, jika hal-hal ini dipublikasikan, apa yang akan terjadi nantinya? Jika aku di penjara, perusahaan juga akan hancur. Aku ingin melihat pada saat itu si Lu Huaifeng masih punya apa lagi untuk diwarisi. Demi kebaikan semua pihak, kamu harus mengakui kesalahanmu dulu. Setelah itu, aku akan mencari seseorang untuk membereskan masalahnya. Begitu kamu keluar nanti, perusahaan tetap akan menjadi milikmu. Tidak, aku tidak boleh masuk penjara. Ibu! Ayah, aku tidak sengaja. Aku hanya tidak mau masuk penjara.
Aku tidak ingin membiarkan ayah melapor ke polisi. Ayah, Dia sudah tiada. Ibu, aku benar-benar tidak sengaja. Aku tidak mau dipenjara. Aku hanya tidak ingin membiarkan ayah lapor ke polisi. Ibu, pikirkan cara untuk menolongku. Aku tidak boleh masuk penjara. Jangan takut, putraku. Ibu tahu, kamu melakukan ini karena terpaksa. Benar. Aku melakukannya karena terpaksa. Si tua bangka ini yang telah memaksaku. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku jadi seperti ini? Kita jangan panik sekarang. Jangan panik. Kita harus membersihkan tempat ini. Jangan sampai ada yang mengetahuinya. Kita katakan pada orang-orang. Katakan saja. Tuan besar sakit parah dan tidak ingin diganggu. Ibu. Cepat lakukan. Apakah sudah boleh sekarang? Ibu? Kak, kamu. Siapa kamu? Ada urusan apa? Nyonya Bai, maaf mengganggu Anda. Saya petugas keamanan gedung. Seseorang melaporkan kalian membuat kegaduhan, jadi saya kesini untuk memeriksa situasinya. Tidak ada masalah apapun. Tadi aku hanya tidak sengaja memecahkan sebuah vas bunga. Tentu saja, Tuan. Jika bukan karena seseorang terus menelepon kantor manajemen, saya pun tidak akan berani mengganggu Anda. Jika Anda butuh sesuatu, jangan ragu untuk menghubungi kami. Kami pasti akan segera membantu Anda. Baiklah. Terima kasih. Baik, mari. Kenapa aku tidak melihat Lu Xuan dan Tuan Lu? Tuan Lu tidak melapor ke polisi? Mungkinkah dia menyelamatkan Lu Xuan dan mengabaikan Lu Group? Tidak mungkin. Sepertinya ada noda merah di bagasi. Ayo. Ayah, jangan salahkan aku. Jika ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri yang tidak mau membantuku. Dia sudah menghabisi Tuan Lu. Akhirnya aku bisa melihat hari ini tiba. Kamu pergi lapor polisi, aku akan mengikuti dan merekamnya. Baik. Siapa itu? Apa kamu sungguh berpikir bisa mencelakaiku? Salahkan saja dirimu sendiri. Jika bukan karenamu, keluarga-keluarga Lu, kami tidak akan berakhir begini. Inilah takdir, ketetapan dari langit. Aku akan menghabisi kalian. Sekalipun kamu melenyapkan kami, kamu juga tidak akan bisa melarikan diri. Satu kobaran api besar akan menghapus semua jejak. Siapa yang akan tahu? Aku memegang bukti penggelapan dana publik dan bukti korupsimu. Beberapa jam lagi, data itu akan terkirim secara otomatis. Di mana data itu? Sampai mati pun, aku tidak akan memberitahumu. Baiklah. Kalau begitu, pergilah untuk selamanya. Berhenti. Lepaskan dia. Lu Huaifeng. Lu Huaifeng. Kita semua telah ditipu olehnya. Dia datang untuk balas dendam. Aku tahu. Dia sama sekali tidak amnesia. 3 anggota keluarga yang aku tabrak hingga tiada dulu adalah orang tua angkatnya. Aku juga tahu soal itu. Lu Huaifeng. Kak, keluarga-keluarga Lu kitalah yang berutang padanya. Ini bukan salah dia, cepat lepaskan dia. Dia ingin keluarga Lu kita hancur. Dia ingin kita semua tiada. Lalu kamu menyuruhku melepaskannya.
Di sini ada bukti penggelapan dana yang kamu lakukan. Jika kamu melepaskannya, aku akan segera menghancurkannya. Lu Group akan tetap menjadi milikmu. Aku benar-benar tidak menyangka bagaimana caranya wanita ini bisa merayumu seperti ini. Tapi, dia harus dihabisi. Jika kamu sampai membuatnya tiada, aku akan buat perhitungan denganmu. Wei Feng. Apakah sekarang kamu masih belum memahami situasinya? Wanita ini ada di tanganku. Aku hanya perlu menggerakkan pisau ini, dan nyawanya akan melayang. Kamu masih berani mengancamku? Kamu masih berani mengancam kamu? Kak. Kalau begitu berlututlah, dan memohonlah padaku. Jangan. Selama ini, kamu selalu lebih hebat dariku. Ayah hanya selalu pilih kasih padamu. Dia sering memukulku sesuka hati, tapi dia tidak pernah menyentuhmu. Sekarang, biarkan ayah melihat dengan matanya sendiri. Bagaimana anak kesayangan keluarga lu kita, demi seorang wanita, berlutut di hadapanku. Wei Feng, aku sangat penasaran, sejauh mana kamu bisa berkorban demi wanita ini. Asalkan kamu melepaskannya, aku akan melakukan apapun. Jangan. Merangkaklah ke sini. Angkat kepalamu. Apa kamu masih ingat? Demi wanita ini, kamu memukulku. Bicaralah. Aku ingat. Hukum tangan kirimu sendiri. Lu Wei Feng? Jangan. Kenapa? Sekarang kamu sudah paham? Dia hanyalah seorang wanita, biasa saja. Jangan. Apakah ini sudah cukup? Bodoh. Bodoh. Songxia. Sebenarnya video pengintai milikmu sudah aku pulihkan sejak lama. Aku hanya tidak berani memberitahumu. Aku takut kamu akan semakin membenciku. Kamu sudah tahu dari dulu bahwa aku sebenarnya tidak hilang ingatan. Kamu tahu segalanya. Membiarkanku pergi membalas dendam pada keluarga lu, begitukah? Kamu... Cukup. Ayo hancur bersama. Kamu melapor ke polisi? Kak, berhentilah keras kepala. Apa menurutmu aku masih bisa kembali? Benar-benar sudah tidak ada harapan.
Lu Huaifeng. Lu Huaifeng. Lu Huaifeng? Jangan tinggalkan aku, tetaplah hidup. Xiaoxia, sejak pertama kali aku bertemu denganmu, aku sudah tahu hidupku sudah berakhir karenamu. Aku hanya ingin membuatmu selalu berada di sampingku dan hanya menatap. Hanya menatapku seorang. Jangan. Jangan. Tuan muda kedua. Peristiwa 813 yang mengguncang kota Huacheng akhirnya berakhir hari ini. Tuan muda pertama Lu Group Lu Xuan dan ibunya Bai Qiuleng atas tindakan terhadap Presiden Lu Group Lu Zhenhua dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Selain itu, Lu Xuan juga terbukti sebagai pelaku tabrak lari dalam kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 3 anggota keluarga Song. Kamu bilang mereka? Karena surat wasiat ayah menghabisi ayah, bahkan menculikku dan juga ingin menghabisiku. Benar, Tuan muda kedua. Tapi kenapa perasaanku mengatakan aku telah melupakan seseorang? Lantian? Siapa dia? Tuan muda kedua. Dia hanyalah orang asing.